mulai. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza amma ba'du. Al-ikhwa al-afadil rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idha qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wa betaru min fadlillahi. Dalam ayat ini harta itu disebut dengan fadlullahi, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan nisbah di sini adalah nisbah li tasyrif, menunjukkan mulia dan pentingnya harta sehingga disebut dengan sebutan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu betul-betul karunia Allah yang spesial manakala dia adalah harta yang halal. Dan cara untuk itu diawali dengan mengetahui kaidah halal dan haram dan kaidah dalam muamalah dan bisnis. Al-ikhwa ala fadil rahimani wa rahimakumullah, selama 1 jam ke depan kita kembali lanjutkan membaca dan mentelaah Qawaidul Aqdi karya Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizallahu taala. Kita sampai pada kaidah yang ke-11. Silakan Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannifun rahim hafizahullah ta'ala al-qaidatul hadiyata asyara kullu aqdin yajibu an yantafiya anhu al-ghararu wa dhulmu wa riba. الضابط الأول في الغرر هو ما تردد في حصوله أو جهلت عاقبته والغرر محرم ولا يجوز ويدل لذلك الأول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثانيا ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع الغرر. Nah, hasbuk. Di kaidah yang ke-11 ini kita akan membahas unsur yang harus bersih, yang harus tidak ada pada setiap transaksi dalam agama kita. Kulo akdin, semua akad, jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya wajib untuk bersih dari 3 hal. Gharar, adzulmu, kezaliman, wariba, dan riba. Ad-dhabitul awal, poin yang pertama tentang gharar. Nah, di sini disampaikan definisi gharar. Definisi gharar yang kadang diterjemahkan dengan gambling dan spekulasi atau spekulasi. Definisinya adalah mataraddada fi husudihi. Hal yang meragukan dan bimbang akan didapatkan ataukah tidak. Mungkin dapat, mungkin iya. Orang itu maju mundur untuk bimbang untuk tidak bisa memastikan apakah ini dapat ataukah tidak. Atau definisinya adalah juhilat akibatuhu. Sesuatu yang tidak diketahui kesudahannya. Ya, definisi yang di sini ditawarkan dan disampaikan 2 definisi. Ya, definisi yang kedua itu adalah definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di kitab beliau Al-Qawaidu An-Nuraniyatu. Qawaid Nuraniyah. Tapi nggak mirip-mirip, nggak persis sebagaimana redaksi yang ada di sini. Tapi ini intinya adalah
berkaitan dengan kesudahan. Jadi tidak diketahui kesudahannya apa. Dan sebab tidak diketahuinya kesudahan tersebut adalah karena ketidaktahuan. Al-jahalah. Sehingga apa hubungan antara al-jahalah dan gharar? Al-jahalah itu sebab dan gharar itu adalah musababnya. Karena tidak diketahui asaman, besaran nilai tukar pembayaran. Aku beli barang ini dengan, ini jelas barangnya aku beli barang ini dengan uang yang ada di kantongku. Dan tidak diketahui uang yang ada di kantong itu berapa. Nah, karena ada jahalah, ketidaktahuan tentang berapa besaran saman uang yang ada di kantong, nah ini jadi ya terjadilah gharar. Maka gharar adalah dampak, sedangkan al-jahalah adalah sebabnya. Ya, jahalah yang menyebabkan gharar dan gharar yang terlarang itu boleh jadi jahalah pada zaman, jahalah pada alat tukar pembayarannya, kemudian yang kedua atau jahalah pada muthman, jahalah pada barang yang jadi objek transaksi, boleh jadi juga jahalahnya itu ada pada akadnya, penjual dan pembeli bubar dalam keadaan tidak menentukan akadnya akad apa. Barang ini saya jual kontan harganya 500.000, kalau tidak kontan nanti harganya 700.000. Lantas keduanya berpisah tanpa ditentukan mana akad yang dipilih. Ya, demikian juga yang keempat, jahalah yang menyebabkan gharar adalah jahalah pada jangka waktu. Ya, ketika jual belinya tidak tunai, lantas kapan pembayarannya? Ya, pembayarannya kapan-kapan. Ini juga bisa ini juga bisa berdampak pada gharar. Lantas apa beda gharar dengan maisir? Gharar dengan maisir itu punya irisan yang sama, sama-sama juhilat akibatuhu, tidak diketahui kesudahannya. Hanya saja maisir itu ada di dua hal, permainan dan perlombaan, sedangkan gharar itu ada pada transaksi. Sehingga sederhananya gharar itu adalah judi di bab jual beli dan teman-temannya. Wal ghararu muharramun, dan gharar hukumnya haram, wala la yajuzu, tidak boleh. Nah, la yajuzu di sini menegaskan muharram. Dalilnya maka kita jumpai yang jadi dalil adalah ayat keharaman judi. Menunjukkan bahasanya hakikat gharar itu adalah judi, hanya saja gharar itu judi di bab jual beli dan teman-temannya atau di bab akad. Sedangkan yang disebut maisir itu judi di dua bab, ya, permainan, main-main dan perlombaan. Ya, dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Ya, orang-orang yang beriman hanyalah khamar, wal maisir judi, wal ansab dan menyembah berhala, wal azlam dan menentukan nasib dengan anak panah.
Kalau terjemah kemenak itu aslam apa? Biasanya Sadedin. Mengundi anak panah, Tat. Yang saya Iya, mengundi nasib dengan mengundi. anak Iya, panah. iya, benar. Ini terjemahan yang kurang memberikan gambaran. Aslam itu menentukan pilihan dengan anak panah. Istikharah pakai anak panah. Aslam di hak perilaku jahiliyah yang diharamkan oleh syariat dan diganti dengan sholat istikharah. Nah, ini bisa jadi materi tesisnya Sadedin ini. Al-Aslam. Rijzun min amali syaitan, kotor perbuatan setan, jauhilah hal tersebut. La'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar. Meskipun di redaksinya baik, namun ya, para ulama fikih meluaskannya. Ini tidak hanya larangan gharar, tidak hanya di baik, namun juga di semua akad. Sebagaimana judul pembahasan kita, Kulu Akdin. Semua akad. Akad baik, akad menjual, akad membeli, akad sewa menyewa, dan lainnya. Kemudian tadi saya sampaikan tentang definisi gharar, disebutkan di kitab ini definisinya Ibnu Taimiyah. Nanti ibarah yang pas tugasnya Mas Abdurrahman untuk nyalin dari Qawaid Nuraniyah, definisi gharar dari Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian lanjutnya Mas Adib. Yes, أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الضابط الثاني ما يستثنى من الغرر. الأول يعفى عن غرر اليسير، مثل الغبن في الثمن الذي يتغابن فيه الناس عادة، وكالعيب اليسير الذي لا يكون له أثر في السلعة. والثاني يعفى عن الغرر إذا شق التحرز منه، مثل الجهل في أساسات الحيطان ونحو ذلك. والثالث يعفى عن الغرر في عقود التبرعات ويأتي. Nah, gharar yang terkecualikan yang pertama dimaafkan gharar yang sedikit. Sedikit dan banyak, ya, artinya ya gamblingnya besar ataukah tidak. Bisa ini bisa untung, namun juga kesempatan yang lain bisa buntung. Ya, gharar seringkali diterjemahkan dengan ya, apa spekulasi ya, spekulasi. Tapi kalau semata-mata terjemahnya spekulasi, ya boleh jadi ada orang yang salah paham. Saya pernah pada satu ketika bimbing jamaah umroh dan ada sesi pengajian, lantas di satu pada saat pengajian itu ada salah satu jamaah yang sharing gitu, bukan tanya ya, cuma sharing. Kemudian beliau menyampaikan, tapi orangnya udah orang sepuh, jadi dia menyampaikan, oh termasuk jual beli spekulasi itu jualan barang-barang musiman. Maka itu termasuk spekulasi. Pas musim rambutan, jualan rambutan. Nah, nanti itu kan cuma sesaat. Wah, kita udah kulaan banyak, ternyata eh,
semangat orang untuk beli itu sudah rendah gitu. Wah, jadinya rugi kita. Hmm. Atau beliau nyantai apa ya? Pokoknya ini barang-barang yang musiman ketika orang rame pada suka beli, kita nyetok banyak, ternyata ramenya habis. Wah, itu spekulasinya tinggi itu. Maka itu jual beli spekulasi itu. Nah, tidak boleh seperti itu. Saya ingat ada pernah punya jemaah umroh demikian. Nah, padahal apakah itu termasuk gharar? Misalnya jual beli apa ya? Selain musim buah, apa musim? Kalau pakai contoh dari beliau tadi, sekarang lagi musim apa ini? Yang kami jual beli saat Ananda. Kalau dulu ikan lohan, Ustaz. Oh ya, mungkin itu atau Tanaman, Ustaz. Hah? Tanaman gitu, Ustaz. Gelombang Tanaman. cinta dan sebagainya, Ustaz. Iya. Nah, apakah itu termasuk gharar? Ya, barangnya jelas loh, harganya jelas, barangnya jelas. Terus harganya naik, 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 naik. Nah, ini tidak termasuk gharar. Karena gharar itu kan dampak dari jahala. Apakah ada jahala di sini? Tidak ada jahala. Maka kalau masuknya bab gharar, ya tidak masuk. Di spekulasi itu, ya kalau semata-mata diterjemahkan spekulasi, kemudian orang mengartikan spekulasi dengan spekulasi bahasa Indonesia murni, itu mungkin bisa berdampak salah paham. Contohnya adalah al-ghaban fi thaman. Ghaban itu ya, ghaban itu bisa rugi ya, rugi bisa dari pihak pembeli, bisa dari pihak penjual. Kalau ghaban dari pihak penjual, ternyata kerugiannya adalah dengan manakala di bawah harga pasar. Dealnya jadinya di bawah harga pasar. Maka ini ghaban bagi penjual. Kalau bagi pembeli, ruban itu manakala ternyata barang yang dia beli harganya sepakat harganya ternyata di atas harga pasar. Fitsaman alladhi yataghabanu fi annasu adatan. Ini adalah fitsaman untuk alat tukar pembayaran yang biasanya orang itu longgar. Ruban dalam besaran semacam itu longgar. Kalau ada satu barang harganya 50.000, umumnya 50.000, akhirnya terjual ya, 51.000, misalnya, atau terbeli 51.000. Orang yang beli tidak merasa rugi. Ada ruban namun ruban yang sedikit. Atau terjual 49.000, cuma 1.000 aja. Nah, itu ma'fu, itu orang itu menganggap ya wajar. Maka itu ruban. Ruban yang ma'fu, ruban yang sudah diterima oleh masyarakat itu ruban yang sedikit. Nanti kalau ruban itu ruban yang fahish, nanti orang merasa sangat rugi dan nanti ada yang namanya khiyar karena ruban. Ya, khiyar karena ruban, hak untuk membatalkan transaksi karena ruban itu terjadi manakala ruban yang fahish, yang keterlaluan. Parameter keterlaluannya yang ngasih parameter itu Malikiyah. Kalau yang lainnya parameternya adatan, urfan. Itu kadang sering bikin bingung.
Ini berapa ya? Sudah secara uraf sudah besar tidak ya? Tapi kalau Malikiyah parameternya jelas, yaitu dikatakan ruban fahis atau kathir itu manakala sepertiga. Dalilnya pakai bab bab apa? Haji bu ya jamaah. Diambil dari Wakaf apa? Ustaz. Wakaf. Bab Wakaf Ustaz. bukan wakaf. Wasiat. Wasiat. Bab wasiat. Nih, karena Nabi mengatakan ats-tsulus wa tsulusu katsir. Meskipun untuk bab wasiat sama Malikiyah dipakai untuk banyak hal. Banyak hal. Kalau itu tolak ukurnya katsir, nanti pakai itu ats-tsulus. Contohnya di sini. Nah, korban yang menyebabkan boleh ada atau menyebabkan khiyar manakala korban yang banyak. Korban yang banyak manakala sepertiga atau lebih. Jadi ini harganya 100.000. Harga pasarannya 100.000. Kalau ternyata kok jadi 150.000, nah, itu ada korban fahish untuk pihak pembeli. Karena 150.000 berarti berapa ini? 50%. Ya Setengah. 50%. Korban maksimal yang ma'fu itu 30%. Atau sebelum 30%. Kalau sudah 30% dari 100.000 ini korban fahish. Jika itu korban terjadi pada pihak pembeli, dia punya khiyar. Jika ada pada penjual, berarti ternyata terjual, tadi harusnya 100.000, ternyata terjual 50.000. Dealnya di angka 50.000. Karena ketidaktahuan harga pasar. Di sini terjadi korban bagi pihak penjual. Maka penjual punya khiyar. Tapi kalau roban disebabkan ketidaktahuan harga pasar, hanya terjadi roban yang yasir, yang sedikit, maka robannya dimaafkan dan ini termasuk roror yang sedikit yang dimaafkan. Nah, tolak ukur sedikit dan tidak itu bisa jadi bersifat istihadi. Oleh karena itu, jual beli warung prasmanan all you can eat, nah itu apakah mengandung gharar yang terlarang ataukah tidak diperselisihkan. Ada yang menilai, oh ini banyak, ini ghararnya besar. Lantas menilai, nah itu transaksi yang haram. Ini pendapat Syekh Saleh Fauzan. Tapi ada yang menilai, ini rubannya itu ghararnya kecil. Karena pemilik mat'am, pemilik restoran itu sudah memperhitungkan. Ini sebanyak-banyaknya orang makan itu ya pasti hanya ya sekian itu udah kekenyangan. Dia sudah berhitung cermat itu. Seandainya ada makhluk langka ya itu cuma satu dua saja. Dia bisa makan 20 item makanan di restoran. Wah, dia makan semua. Itu makhluk langka. Tapi wajarnya orang, selapar-laparnya orang ya paling makan cuma segini. Dan dan realita di dunia modern itu tidaklah memungkinkan praktek mempraktekkan kecuali pendapat yang mengatakan kalau jual beli model prasmanan ini hukumnya boleh. Kalau enggak sangat
ya, kerepotan. Karena model prasmanan itu bukan hanya all, all you apa restoran all you can eat saja. Namun semua bentuk eh, buffet itu pakai asas ini. Semua jamaah umroh itu pakai ini modelnya. Nanti semua kalau kita makan di hotel, ada kegiatan di hotel, itu transaksi antara panitia sama pihak hotel itu ini, pakai ini. Ya sepuasnya makan. Ini nanti berapa orang? Nanti peserta seminar saya atau peserta rapat saya ini sekian orang. 50 orang. Nah, 50 orang berapa? Ya, sekian. Mau makan terserah. Ini peserta training saya 100 orang. Ya ini bayar 100 orang. Nanti ada dapat makan siang. Nah, terserah mau ngambil nasi seberapa, mau ngambil lauk berapa. Semua kegiatan hotel, kalau model makannya bukan ya, model makannya makan di restoran hotel, pasti kaidahnya pakai ini. Transaksinya seperti ini. Kalau pakai pendapatnya Syaikh Fauzan, Anda boleh. Nanti makan di hotel tapi nasi kotak. Kegiatannya di hotel, makannya di ruang meeting hotel tapi nasi kotak. Kan nanti jadi ajaib itu kalau memfatwakan fatwanya, mengamalkan fatwanya Syaikh Fauzan. Ini training di hotel kok nasinya nasi kotak ya. Kalau acara pengajian, nah, pesertanya dapat nasi kotak, nanti dibagi nasi kotak wajar. Tapi kalau di hotel kok nasi kotak, nah itu jadi manusia aneh itu. Jadi secara lapangan tidak mungkin ya, mempraktekkan pendapatnya Syaikh Fauzan nggak mungkin. Nah, kemudian al-aib al-yasir, aib yang sedikit, alladzi la yakunu lahu atharun fi sil'ati, yang tidak punya pengaruh yang signifikan pada barang. Maka ini korban yang sedikit. Misalnya kalau buku ya, ya, setelah dibuka baru diketahui ada double halaman misalnya. Jadi halaman 15-nya ada dua. Nah itu kan nggak bagus ya. Aib. Tapi aib yang sedikit. Bukan aib yang besar. Tapi kalau hilang satu halaman, nah ini aib yang besar yang menyebabkan ada khiyar aib. Saya beli buku, namun ini satu halaman ini hilang. Saya minta ganti. Atau saya minta batal, nggak jadi beli. Itu. Itu karena aibnya aib yang besar. Nah, aib itu besar dan sedikit, al-aib al-yasir itu tolak ukur yasir dan tidaknya itu adalah urfnya para pedagang. Apakah ya, cacat semacam ini menyebabkan harganya beda ataukah tidak? Jika urfnya para pedagang menilai ya kalau ada cacat semacam ini harganya nggak segini. Nah ini statusnya aib yang banyak. Tapi kalau ya cuma segini ya enggak apa-apa. Itu statusnya aib yang sedikit. Sehingga tidak punya atharun fisil ati. Athar di sini athar untuk harga. Ya, tidak punya pengaruh pada barang. Yaitu tidak pengaruh pada harga barang. Harganya tetap segini wajar. Karena ini cuma sedikit saja.
Semacam ya mungkin kalau di dunia buku ujungnya itu hmm, apa ujung ujung buku kan idealnya apa hmm, lancip ya. Nah, ini karena kebentur apa nanti jadi nggak lancip misalnya. Nah ini aib tapi aib yang yasir. Kemudian yang kedua dimaafkan roro jika syakot taharuzu minhu. Sangat sulit untuk bisa terbebas darinya. Semacam ketidaktahuan, ketidakjelasan untuk pondasi tembok dan semacam itu. Pondasi tembok, demikian juga atap rumah. Ini termasuk sesuatu hal yang sangat kesulitan untuk bisa terbebas darinya. Seandainya untuk beli rumah itu harus gali tanah supaya diketahui pondasinya itu kayak apa, ini merepotkan. Orang cukup melihat tembok yang ada, boleh jadi dia gedor-gedor gitu. Ya, dia lihat temboknya, pondasinya dia percaya kualitas pondasi dengan melihat temboknya. Nah, maka betul-betul tanpa horor untuk pondasi satu hal yang merepotkan, demikian juga atap rumah, apalagi rumahnya itu ada plafonnya. Wah, memastikan ini, kalau nanti harus naik-naik ya, naik-naik kemudian jalan-jalan di atas, nah itu susah itu. Maka tidak menjadi satu keharusan hal itu diketahui. Kalau ada calon pembeli rumah yang mau naik-naik ya silahkan. Tapi jika tidak mau, udahlah saya ini tidak bagus lah. Saya lihat dari luar saja. Maka jual belinya sah. Tidak dinilai mengandung gharar yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, dimaafkan gharar dalam akad tabarru'ah. Misalnya akad hadiah. Kuhadiahkan padamu duit yang ada di dompetku dan saya tidak tahu dompet saya duitnya isinya berapa. Nah, ini tidak mengapa karena ini transaksi tabarruat. Nah, kalau akadnya itu akad muawadhat, tukar menukar, akad bisnis, maka tidak boleh ada gharar. Tapi kalau akadnya akad sosial, boleh ada padanya gharar. Dan ini madhab Malikiyah. Dan kata Ibnu Taimiyah, madhab yang paling bagus di bab akad itu madhabnya itu madhabnya Malikiyah. Maka tarjihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu rata-rata ke Malikiyah. Jadi kajian perbandingan madhab nanti ada pembahasan-pembahasan ini yang paling bagus kalau ada hasil dari melakukan perbandingan yang paling bagus di bab ini itu madhab apa. Kalau di sini bab apa. Jadi kalau menurut Ibnu Taimiyah, bab yang paling atau madhab yang paling bagus di bab muamalat itu Malikiyah. Nanti keunggulan Syafi'iyah di bab apa gitu. Nanti keunggulan Hanabilah di bab apa tuh ya hasil dari perbandingan madhab. Sehingga kalau tiga madhab selain Malikiyah, gharar dalam tabarru'at itu tidak boleh. Ketidakjelasan dalam tabarru'at itu tidak boleh. Dalam akad hibah, akad hadiah, akad wakaf itu tidak boleh. Aku hadiahkan untukmu
uang yang ada di kantongku itu kalau pakai Syafi'iyah nggak boleh. Harus ada kejelasan. Aku hadiahkan padamu uang 50.000 gitu. Tapi kalau uang yang ada di kantongku dan saya nggak tahu ini uang di kantongku nominalnya berapa, eh, ini gharar yang haram menurut Syafi'iyah. Nanti ibarahnya saya mintakan Mas Adib untuk nyarikan dari Syafi'iyah. Ya, selanjutnya Mas Ridho, silakan Mas Ridho. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Dhabitu thalithu ta'rimu dzulmi. Adzulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi wa huwa dzulmun nasi fi amwalihim. Wa dzulmu muharramun wa la yahillu malu mri'in illa bi thayyibati nafsin. Bitibati nafsi. Assalamualaikum bi thayyibati nafsin. Walahu suwarun. Nah, As- Ad-Dhabit Thalith selanjutnya adalah ta'rifu dzulmi, harus akad itu harus bersih dari kezaliman. Nah, apa itu kezaliman? Ta'rifu dzulmi, definisi kezaliman. Zalim adalah wadu syai' fi ghairi maudi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan zalim yang dalam pembahasan kita adalah mendolimi orang lain berkaitan dengan harta. Nah, pada dasarnya zalim dalam bahasa Arab itu makna dasarnya adalah mengurangi. Ya, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi tentang masalah kebun. Gimana bunyi ayatnya Mas Ridho? Belum hafal Ustaz. Dicek dulu Ustaz. Ya, saat menanti mau ngantar anak sekolah ya. Lihat. Gimana bunyi ayatnya? Nah, Mas Abdurrahman? Sedang dicari sebentar. Ayat 20-an atau 30-an. Ya, siapa yang udah nemu? Tilkal jannatain atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'an. Ya, dibaca lengkap, Mas Abdurrahman. Tilkal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Nah, di ayat tersebut walam yadlim minhu syai'a. Artinya tidak mengurangi hasil kebunnya syai'an sedikit pun. Menggunakan kata-kata zalim. Dari sini jadi bisa kita simpulkan bahasanya makna dasar dari zalim adalah mengurangi. Kemudian tentang maknanya atau definisinya secara istilah ada banyak. Salah satunya adalah atau yang umum adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh karena itu syirik itu zalim. Karena ibadah itu letaknya ditujukan pada Allah kemudian diletakkan kepada makhluk. Definisi zalim yang lainnya adalah menyamakan hal yang berbeda dan membedakan hal yang sama. Nah, at-tasfiyatu baina al-mukhtalifat menyamakan hal-hal yang berbeda. Dan
membedakan hal-hal yang sama. Ini juga ya, bentuk kezaliman. Definisi yang ketiga, zalim itu manakala tidak melaksanakan perkataan Salman Al-Farisi yang diamini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan mengatakan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan kepada yang punya hak haknya masing-masing. Maka zalim adalah tidak memberikan kepada masing-masing orang yang punya hak apa yang jadi haknya. Nah, ini juga kezaliman. Dan kezaliman hukumnya haram. Dan di sini dikutip satu hadis namun tanpa ditegaskan kalau itu hadis. Namanya apa kalau seperti ini, Mas Ridho? Anu iktibas tadi. Nah, namanya iktibas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis dari Imam Ahmad, la yahilu malum ri'im muslimin ila bitibi nafsin minhu. Ya, tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Dan kalau dizolimi orang tentu tidak rela dengan apa yang telah terjadi. Di obrolan kita di pertemuan yang lewat, contoh kezaliman di bab jual beli rumah atau perumahan atau bisnis perumahan itu manakala tidak ada jaminan sertifikat pecah. Sehingga dalam bisnis itu legalitas legalitas negara itu penting dalam rangka supaya tidak ada pihak-pihak yang terzalim. Legalitas penting. Boleh jadi secara syariat jual belinya sah. Bukan legalitas surat ini dan itu berkaitan dengan administrasi. Tapi kalau ternyata administrasinya sah secara syariat, tapi ternyata administrasinya tidak bisa diurus. Ternyata sertifikat tanahnya tidak bisa diurus. Atau ya mentok gitu. Nggak bisa dipecah misalnya. Ya, nggak bisa dipegang, nggak bisa diurus. Maka yang terjadi adalah kezaliman. Sehingga di dunia jual beli properti dan yang lainnya, unsur kelengkapan legalitas dari pemerintah itu penting untuk meniadakan kezaliman. Walau suwaron dan zalim di sini punya sejumlah bentuk. Sadeden. Sanallah ilaik. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala walahu suwarun suratul ula at-tadlisu ma'khudun min ad-dalsati wa huwa az-zulmatu wa dhabitu at-tadlisi fil istilah fil istilahi idharur radi'i bi suratil jayyid wal jayyidu bi suratil ajwadi. وأمثلة التدليس الآن كثيرة جدا كتغيير اسم المصنع والبلد والشركة وتاريخ الإنتاج والماركة التجارية ونحو ذلك ليزيد الثمن. Ya, lanjutnya. Terus. مثاله مثاله أن تصنع السلعة في بلد فيغير An اسم tusna dibuat ya. أن تصنع السلعة في بلد فيغير اسم البلد Fayughayyaru فيغير اسم البلد ismul البلد baladi. الموجود
اسم naib fa'il. اسم البلد اسم البلد الموجود على السلعة إلى بلد أجود Ajwada sina'atan. صناعة. Nah, jadi tamyiz. Nah, kezaliman itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah tadlis. Tadlis itu secara bahasa diambil dari kata-kata dalsah, artinya gelap. Nah, secara istilah dobit. Dobit di sini terjemahnya bisa definisi atau pengertian. Pengertian tadlis fil istilah secara istilah adalah menampilkan sesuatu yang jelek dalam rupa yang bagus. Aslinya jelek, namun dinampakkan bagus. Nah, orang jualan buah-buahan yang atas misalnya salak itu manis-manis. Padahal manis itu ya cuma yang atas saja, lapis satu saja. Bawahnya itu eh, tidak manis sama sekali, kecut gitu, apa, asam gitu. Nah ini tadlis. Atau jualan jeruk, ini manis-manis atasnya. Nanti diambil bawahnya itu rasanya luar biasa kecutnya. Ini sesuatu yang rodi namun ditampilkan jayid. Atau sesuatu yang aslinya hanya jayid, baik, namun ditampilkan ajwad, sangat baik. Ini tadlis. Nah, contoh-contoh perilaku tadlis ala-ana saat ini banyak sekali. Contohnya adalah mengubah nama perusahaan, nama pabrik, atau nama negara yang memproduksi, atau nama syarikah, atau nama syarikah. Nama masnak pabrik, kalau ini syarikah berarti syarikah yang me- memperjualbelikannya. Nah, kalau di dunia buku kan ada nama penerbit, ada nama percetakan. Nah, masnak contohnya percetakannya, syarikah contohnya penerbitnya. Kalau di dunia kecantikan, skincare itu ada ini skincare merek apa, syarikah. Ya, nanti pabrik nanti pabriknya pabrik mana. Demikian juga keterangan waktu atau tanggal al-intaj produksi. Atau demikian juga merek dagang, marikah tijariyah, merek dagang. Atau semacam itu liyazida thamanu supaya harganya bisa lebih mahal. Dari bentuk yang dicontohkan oleh penulis, eh, mungkin ada contoh yang dekat dengan keseharian kita. Siapa yang mau ini urun urun rembuk? Apa contoh realnya kalau di tempat kita dari bentuk yang amsilah tadlis yang beliau sebutkan. Silakan yang mau berbagi. Yang jual ini Ustaz, jual buah-buahan pinggir jalan pakai harga yang murah gitu. Tampakkan yang bagus-bagus padahal harga yang murah itu misalkan 10.000 itu adanya di belakang yang ini sehingga orang pada berhenti gitu. Itu masuk nggak sih? Oh, Jadi kalau itu track iklan yang oh, trik, beton aja itu, tapi bukan bukan trik ya, tadlis. bukan. Kalau yang masuk di tadlis untuk buah-buahan tadi yang atas atau yang untuk contoh itu enak, manis. Nanti yang diambilkan untuk pembeli itu bukan yang jadi contoh. Tapi kalau ini mangga manis sekilo 10.000, didekati yang 10.000 itu yang kecil-kecil ada Iya, di pinggiran. belakang. Nah, itu trik iklan yang
Keterlaluan gitu. Dan itu ternyata cuma satu kotak dikit gitu. Kalau yang gede-gede manis, yang dipajang, nah itu harganya tidak seperti itu. Ini iklan itu, bukan jual belinya yang bermasalah. Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang mau, Ini Ustaz, mungkin Kan Ustaz, ini kalau kendaraan. ya, Ya, Mas Ustaz Ridho Ridho dulu. Ustaz Ridho. atau siapa? Ustaz Adep dulu. Oh, Mas Adib dulu. Jadi Ustaz, yang sering itu mobil yang bekas kebanjiran tapi ditutupi Ustaz, nggak diinformasikan juga. Masuk nggak Ustaz? Oh, itu masuk, tapi ini yang saya minta ini di sini kan kalau di Saudi ada ini namanya dicopot, mereknya dicopot diganti merek yang lebih mahal gitu. Kalau di tempat kita ada nggak itu? Itu syarikahnya aslinya apa, kemudian diganti pakai nama Ada, perusahaan Seth. yang lain atau mereknya dicopot kemudian diganti. Yang itu Seth, yang jenis mobil Toyota kan ada R, ada S, ada apa ya? Jenisnya misalkan kayak Avanza, ada Avanza E, Avanza apa gitu, A atau Mm-mm. S. Itu kadang sebagian orang mencopot tuh E atau S-nya itu. Padahal itu kan jelas berbeda harganya, Seth. Hmm. Fasilitasnya beda gitu secara tapi bentuknya sama tapi fasilitas di dalamnya beda, ada yang double blower misalkan ya, ada Oh yang gitu. enggak gitu, Ya ya ya. yang E-nya itu kadang dicopot gitu Hmm. Dicepat untuk bukan karena malu, jadi cuma untuk wah di depan tetangganya dan teman kantornya, tapi untuk jualan. ya bisa keduanya Sat, bisa ada unsur itu juga diganti dengan misalkan dengan A atau apa itu, dan tapi nanti ketahuannya emang di ini di STNK-nya mungkin ketahuan ada keterangan itu. Hmm. Kalau cuma untuk wah-wahan supaya bisa pamer oh kesannya ini wah, yang tipe yang bagus gitu, maka dia tipe keterangan yang tipe jelek itu dia copot, dia ganti. Nah ini kalau selama tidak diperjualbelikan kan tidak jadi contoh untuk buku. Apa contoh dari yang tadi kita baca. Jadi Aman kalau Ustaz. untuk jual beli, Ini nah Ustaz, itu baru masuk. ini kemarin ada kasus isi ulang Aqua, Ya, mereknya Aqua diganti tutupnya, padahal itu air isi ulang. Nah, sempat ada ditindak oleh kepolisian, nah, itu mungkin oh ada di ya daerah ya mana? ya. Contoh bagus itu saat. Jadi ini bukan merek Aqua, namun dikasih merek Aqua. Ini bisa jadi contoh yang tadi kita baca. Aman Ada Zat, yang, Ana juga pengalaman Zat. ya siapa ini? Ana atau Larik Zat. Oh ya, gimana? Ada contoh apa, Mas? Eh, Kemarin sekitar sebulan yang lalu sih, sama istri pergi ke pasar modern, kemudian beli apa namanya saus sambal mereknya sambal Blibis. Nah, anak kan demen banget tuh Zat sama sambal Blibis. Nah, beli Oh, yang refillnya. Karena biasanya kan beli yang botolan, tapi yang botolan itu kan yang bisa diisi refillnya. Ternyata waktu udah dibuka yang refillnya itu mm-mm. isinya ada. Ya, itu sebenarnya hasil cetakan yang di dalam apa yang dibungkusnya itu sepertinya sih tipuan, Zat, deh, fake gitu lah. Ya, print-printan tapi isinya bukan si sambal belibis itu, Zat. Itu Anda ngalamin itu. Oh, di pasar modern itu berarti di mall gitu, Mas? Iya, di daerah sini banyak Zat pasar modern, tapi bukan di mall juga sih, Zat. Emang literally ya pasar modern gitu. Oh, pasar modern itu apa maksudnya? Selain kalau bukan mall, apa bentuknya? Pasar biasa, tapi dia Hah? tersusun rapih gitu secara arsitektur Oh, dan tata ruangnya. oh gitu, gitu. Nggak di dalam mall. Hmm. Jadi ini mereknya sambal apa? Blibis, tapi Blibis. isinya bukan sambal blibis gitu kan? Betul, betul. Ya, ya, masuk sekali. Ada yang mau ngasih contoh kasus dirinya atau kasus saudaranya, kasus temannya? Yang beberapa tahun lalu viral mungkin Ustaz, yang ini air zam-zam yang palsu itu Ustaz, yang di Oh iya, Jawa Tengah Ustaz. betul-betul. Zam-zam palsu ya. Ya.
ternyata air sumur, Pak, namun dijual Pak, dengan status air zam-zam. Ya, contoh yang bagus. Ada yang lain? Mas Ridho tadi kayaknya mau ngasih contoh. Oh iya, itu hampir sama, cuman kasusnya sampo. Oh Jadi ya, gimana sampo? samponya samponya merek eh, Pantene gitu, Ustaz. Tapi isinya bukan Pantene, ternyata oplosan. Oh, Sempat ternyata beredar di oplosan. pasaran itu, Ustaz. Nah, ini contoh ya tadlis. Ya, misalu contohnya antusna asil atu satu barang itu dibuat di satu negeri, satu negara, dia aslinya buatan Cina misalnya. Fayughayyaru ismul baladi al-mawjudu ala sil'ati. Lantas diubahlah nama negara. Ini al-mawjud itu sifatnya balad atau sifatnya ism? Nama yang ada, nama negara yang ada itu namanya atau negaranya? Nama Ustaz. Nama sebenarnya Ustaz. Nama. Mas Abdurrahman apa? Ya, lebih masuk ke nama kayaknya. Oh, ke nama ya. Kalau ke nama kan berarti bacanya fayughayyaru ismul baladil mawjudu. Kalau ismul baladil mawjudi, nanti mawjud jadi keterangan untuk balad. Dan balad itu kan mu'annas sebenarnya. Jadi ismul baladil mawjudu, keterangan untuk isim. Alasil arti yang ada pada barang dagangan diganti kepada negara yang lebih bagus sina'atan ya, pembuatannya atau ya, pembuatannya. Misalnya, ini aslinya Cina. Cina itu murah tapi kualitasnya nggak bagus. Diganti itu tulisan made in Cina-nya, diganti made in apa yang bagus. Misalnya ini contohnya ini tak ngarang saja. Misalnya ini coklat made in Cina itu ya nggak bagus. Mau diganti made in Prancis misalnya. Ini ini contoh tadlis. Kemudian Mas Sofyan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ada masalah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hafizallahu taala as-suratu saniyatu al-aibu wa dhabituhu huwa kullu ma yanqusul ainu au Aina. ahsanallahu ilaikum ma yanqusul aina au kiyamata Auki mata. au qimata ahsanallahu ilaikum au qimata wa min dzalika ikhfaul aibi ma'a syartil bara'ati minhu. Nah, kemudian tadlis bentuk yang kedua adalah nah, al-aib, menutupi aib, menutupi kekurangan. Parameter aib, apa yang disebut aib atau cacat barang? Kuluma yang kusul aina. Segala sesuatu yang menyebabkan berkurangnya barang atau berkurangnya harga barang. Nah, itu namanya aib. Wa min dzalika contoh tadlis berkaitan dengan aib adalah aib, menyembunyikan kekurangan barang, ma'asyarti padahal ada perjanjian. Dan di akad tersebut dibuat perjanjian al-bara'ati minhu. Kalau si penjual itu bersih dari tanggung jawab atas aib yang ada. Jadi tadi contohnya dari Mas Adib tadi ada mobil dampak kebanjiran, namun dia tidak menceritakannya atau dia tidak menjelaskannya atau dia menyembunyikannya. Mungkin ada yang misalnya kegores, kemudian dia tutupi pakai stiker atau apa. Ini ikhfaul aib. Nah, di Saudi itu ada berkembang transaksi jual beli yang disebutkan di sini. Ma'asyartil bara'ati minhu.
Jadi bentuknya ini satu barang, silahkan dicek. Jika cocok, ya kita bertransaksi dan saya sebagai penjual itu ya, dengan persyaratan, dengan perjanjian, saya tidak tanggung jawab dengan cacat apapun yang ada pada barang. Dia mempersilahkan, silakan dicek. Silakan kalau itu mesin silakan dihidupkan, di ini dilihat-lihat, dibongkar-bongkar, dibalik-balik. Namun cacat apapun yang ada pada barang, saya tidak bertanggung jawab. Artinya tidak boleh ada komplain. Ya, kalau Anda sudah bolak-balik, sudah Anda coba, sudah Anda tes, hmm, terus Anda cocok dan membelinya, kok ternyata sampai rumah, oh baru ketahuan ini ada ini, saya tidak menerima komplain. Gitu. Itu namanya al-bai' ma'asyartil bara'ati bidhu. Padahal dia tahu, namun dia sembunyikan. Nah ini tadlis. Satu aku. Subhanallah ilaikum. قال المؤلف رحمه قال المؤلف حفظه الله الصورة الصورة الثالثة زيادة الثمن. فالأصل أن الربح ليس محددا في الشريعة، لكن عندنا أصل آخر وهو أن ظلم الناس في أموالهم لا يجوز. وعلى هذا نقول السلع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول سلع مبذولة للناس كثرة في أيدي الناس كثيرة في أيدي الناس، فهذه لا يجوز للبائع أن يستغل غفلة المشتري وأن يزيد عليه، بل يعرف مقدار كلفة، ثم بعد ذلك يربح عليه بما لا يضره. وحدها بعض العلماء بالثلث، وهذا جيد، فالثلث والثلث كثير. Nah, Set. Ya, kemudian tadlis bentuk yang ketiga adalah tadlis untuk menambahi harga. Nah, ini berkaitan dengan khoban ini. Pada asalnya keuntungan itu tidaklah ditentukan berapa besarannya dalam syariat. Penjual boleh saja ambil keuntungan sampai 100% sekalipun. Itu al-asl, al-awal. Akan tapi kita punya asal yang kedua dalam bab muamalah, yaitu an-nadhul nasi fi amwalihim la yajuzu. Mendolimi orang lain dalam berkaitan dengan harta itu tidak boleh. Demikian juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Engkau tidaklah menjadi orang yang beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Maukah kamu ditipu, oh ternyata ini harganya 100 kali lipat dibandingkan harga pasar. Harga pasar 50.000, ternyata kamu beli dengan harga 100.000. Maukah demikian? Oh, enggak mau. Kalau kamu tidak mau demikian ya, maka jangan melakukan semacam itu kepada orang lain. Sehingga apakah kemudian harus ikut harga pasar? Sebenarnya di sini tentang apakah ikut harga pasar itu ada dua asal yang harus dipertimbangkan. Asal yang pertama, tidak ada ketentuan berapa persen keuntungan yang boleh. Tidak ada ketentuan. Bebas. Namun di sisi yang lain, tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim. Dan supaya tidak boleh zalim, maka harus mengikuti harga budaya. Oh, ini umumnya
Coba Anda tanya ke siapa-siapa, ini harganya 50.000. Orang akan merasa nyaman dan ridho kalau demikian. Oh iya, kalau sudah, kalau di mana-mana orang belinya 50.000, 50.000, ya saya beli 50.000, no problem. Gitu. Sehingga secara realita, itu kalau ikut kajiannya Ustadz di SN tuh, nah, ini sering dipakai. Orang itu lebih ridho dengan mengikuti harga budaya dibandingkan hasil tawar-menawar. Mana yang lebih diridhoi oleh manusia? Hasil tawar-menawar, ketemu harga sekian, ataukah, wah ini pasarannya harganya sekian. Coba tanya kemana-mana. "Oh, kamu beli ini harganya berapa? Oh saya beli 50.000. Oh ini saya beli 50.000. Semua orang dia tanyai ternyata belinya 50.000. Orang lebih ridho dari hal itu daripada hasil tawar-menawar. Oh dia tawar-menawar, akhirnya ketemu 70.000. Mana yang lebih diridhoi? Nah, harga yang menjadi harga pasar. Nah dari situ maka ya perlu mempertimbangkan harga pasar. Tujuan dari mengikuti dan memperhatikan harga pasar supaya tidak zalim dan supaya sempurna dapat ridho dari para pihak. Karena para pihak itu lebih ridho dengan harga yang umum di masyarakat daripada harga yang ditemukan setelah proses alot ini, tawar-menawar. Menimbang adanya dua asal ini, maka kami katakan barang dagangan itu ada dua macam. Yang pertama silaun barang dagangan yang mabdulatun linas. Mabdulatun linas ini sudah ada definisinya, tapi rotun fi aidin nasi. Banyak di pasaran. Ya. Fahadi maka barang jenis ini tidak boleh penjual yastaril. Yastaril memanfaatkan. Memanfaatkan kelalaian, ketidakcermatan, tidak ngeh kata orang Jawa. Tidak ngeh itu ghaflah bahasa Arabnya. Ketidak kecermatan dari pembeli, wa ayazida alaihi lantas dia nambah harga di atas harga pasaran. Bal ya'rif miqdar kulfati. Nah, kalau orang itu mau menjual, maka dia tahu miqdar kadar dari kulfah. Kulfah itu berarti biaya produksi. Cuma ba'da dzalika setelah itu silahkan dia ambil untung. Namun bima la yaduruhu yang tidak merugikan banyak orang. Nah, berapa itu? Wahadduha dan wahaddaha ba'dul ulama, sebagian ulama, tepatnya Imam Malik, haddaha memberikan parameter. Parameternya adalah maksimal sepertiga dari harga pasar. Dan tentang pendapat Imam Malik ini dikomentari oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih, ini bagus. Karena sepertiga dan sepertiga itu kata Nabi banyak. Ya. Silahkan ini modalnya berapa, kemudian silahkan cari untung, namun jangan keterlaluan dari harga pasar. Ya, tolak ukur keterlaluannya, jangan sampai sepertiga atau lebih. Kalau seperempat, seperlima, bertambah kok ditambahi harganya dari harga pasar, namun hanya seperempat, seperlima, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai sepertiga, nah, tidak boleh. Kemudian kita selesaikan sekalian Al-Qismu Tsani, Mas Adib. Barakallahu ilaikum. القسم القسم الثاني السلع غير المبذولة للناس كالأشياء النادرة والعقارات ومثله لو قلت السلع Lau qalatil sila'u
أحسن الله إليكم. لو قلت السلع لكثرة الخلق فارتفعت الأسعار ونحو ذلك مما هو ليس من قبل المخلوق ولكن من قبل الخالق، فهنا ولو زاد على الثلث جاز. أما إذا ارتفعت الأسعار بسبب المخلوق كالاحتكار فمحروم ولا يجوز. Muharramun. فمحرم ولا يجوز. أحسن الله Nah, إليكم. kemudian ya, barang jenis yang kedua adalah barang dagangan yang ghairu mabdzulati linnasi. Memang tidak banyak beredar di pasaran. Kal asya'in nadirati seperti barang-barang yang langka, misalnya barang-barang antik. Nah, itu harganya suka-suka itu. Yang penting dealnya berapa. Mungkin jual beli lukisan, itu bukan barang yang tersebar di pasar. Itu tidak ada harga pasarnya barang-barang antik itu. Wal iqarat demikian juga termasuknya kalau di sini beliau katakan al iqarat tanah dan bangunan. Wa misluhu dan semisal itu lauqalatis silau seandainya barang dagangan itu jumlahnya sedikit likasratil khalqi karena banyaknya orang. Jadi ternyata konsumennya banyak sekali, akhirnya barangnya jadi sedikit. Dan hukum ekonomi mengatakan apa? Jika penawaran sama apa? Demand dan supply, Ustaz. Oh ya, apa bahasa Indonesianya? Eh, Supply itu stok, ketersediaan, ya, demand apa? stok Permintaan ya. permintaan. Ya, kebutuhan itu, permintaan itu banyak, ternyata suplainya sedikit, otomatis nanti harganya akan naik. Nah, pada saat demikian pas harga itu naik karena permintaan yang banyak, di situ tidak ada harga pasar. Di situ nggak ada harga pasar. Nah, maka tidak berlaku tadi sepertiganya Imam Malik tadi tidak berlaku. Nah, misalnya mau ada daurah kitab apa Muqaddimah Hadromiyah misalnya. Oh, maka yang buru banyak karena orang yang ada. Terus di pasaran jadi ini sedikit. Oh ini saya kemarin nyetok banyak, namun udah habis ini. Nah, tinggal 5 ini. Akhirnya karena permintaan banyak, harganya jadi naik. Ya kalau mau ini sekian. Waktu kemarin harganya 100.000, tapi ini udah habis. Kalau mau ya 200.000, gitu. Ini cuma milik saya pribadi, ya, ini milik saya pribadi. Tapi kalau mau beli ya 200.000, gitu. Tapi saya mau lepas kalau 200.000. Wah, karena sulit dapat di pasaran lagi tersedot karena banyak yang nyari. Orang tuh rela-rela saja. Ya, 200 nggak apa-apa daripada saya nggak dapat barangnya. Jadi qalatis sila'u likasratil khalqi. Karena banyaknya orang yang membutuhkannya. Fatil as'ar lantas harganya naik atau semacam itu. Yang jelas itu laisa min kibalil makhluki. Bukan rekayasa manusia. Walakin min kibalil khaliqi akan tetapi ya memang itulah takdir dari Tuhan. Dari Sang Pencipta. Ya, tanpa rekayasa manusia. Fa- Maka dalam hal ini ya karena bukan rekayasa manusia, murni takdir, ya tidak masalah. Fahuna maka di sini lauzada ala thulusi seandainya lebih dari sepertiga jaza boleh dan tidak masalah. Nah, demikian juga ini nyambung masalah hal ini atau agak nyambung masalah ini ketika terjadi musibah, ada musibah yang murni min kibalil khaliq dan ada yang min kibalil makhluk. Itu ada rekayasa manusia. Maka perlukah dicari siapakah penyebabnya? Ataukah kemudian ya sudah ini banjir ini takdir dari Tuhan. Ya sudah diterima yang sabar, yang ikhlas menerimanya.
Ataukah kita perlu ini siapa ini? Ya, maka dilihat banjir itu murni dari min kibalil khaliq, ya sudah. Atau ini kejahatan manusia, dampak dari kejahatan manusia. Kalau itu dampak dari kejahatan manusia, akhirnya terjadi musibah, ya perlu dicari. Siapa ini manusia yang jadi eh, biang keroknya supaya dia dihukum. Supaya dia ditindak. Nah, maka bedakan ya, sama-sama musibah. Ini kalau di sini musibah harganya mahal. Di bab perdagangan ada musibah harganya mahal. Itu dilihat. Harganya mahal itu min kibalil makhluk. Ada ulah dan rekayasa manusia. Orang-orang yang jahat. Atau murni min kibalil khalik. Itu nanti perlakuannya beda. Kalau itu rekayasa manusia, oh tidak boleh. Amma idza irtafa'at al-as'aru, adapun jika harga itu naik disababil makhluki karena sebab rekayasa manusia monopoli di sebagian orang kal ihtikar semacam penimbunan wa muharramun la yajuzu, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Ini belum bisa kita selesaikan ya. Oh, ya. Ya, akad itu harus bersih dari gharar, bersih dari ya, zalim, dan harus bersih dari riba. Ya, silakan Ustaz, jika ada ya, 5 menit lah ya. Kalau ada yang tanya. ya, izin satu bertanya. Kalau memanfaatkan musibah untuk ajang menaikkan harga, itu gimana Ustaz? Seperti misalnya tahun 2004 dulu itu, ketika terjadi tsunami, maka orang pada butuh pada bensin, karena aksesnya itu udah pom bensin udah nggak ada. Nah, sehingga harga bensin itu bukan hanya 100 kali lipat naiknya, bisa 500 kali lipat naik harga bensin tuh. Nah, itu apakah juga sama ya sampai 500% naik harga bensin. Itu apakah juga termasuk yang diperbolehkan? Ustaz? Insya Allah, wallahu ta'ala alam itu boleh. Ya, tidak termasuk. Kecuali ada rekayasa terhadap bensinnya. Ini bensinnya kan tidak direkayasa, natural. Iya, enggak. Iya, bensinnya kan tidak ada rekayasa di bensinnya. Itu Hmm. natural saja bensinnya. Kemudian Oh, kebutuhan besar dan banyak, akhirnya harganya naik. Itu semisal kasus Lebaran tahun berapa itu tol di mana? Di Tegal macet itu. Terjadi kemacetan total, akhirnya banyak yang mati itu ya. Nah, pada saat itu, pada saat kondisi semacam ini, dan ada orang jualan air minum, orang jualan bensin. Karena ini di tol, orang bisa masuk, memungkinkan untuk ya beberapa orang untuk masuk. Ini- Akhirnya dia jualan bensin dengan harga yang mahal. Atau jualan air minum dengan harga yang mahal. Ini kan tidak ada rekayasa terhadap bensinnya. Namun ini mereka terjebak macet di tol di daerah Tegal. Kalau di tol mau tidak mau, nggak mungkin mesin mobil itu dimatikan, harus tetap hidup. Dan itu kan ngambil bensin, ngambil BBM. Nanti tidak, ya, kalau dia tidak beli bensin ketika memungkinkan, nanti macet nanti. Ya, macet mati, dia nyusahkan dirinya dan nyusahkan banyak orang di belakangnya. Akhirnya ada beberapa yang berhasil, warga yang berhasil jualan itu membantu itu. Nah, itu ketika itu status ini jualan meskipun mahal statusnya membantu, bukan memanfaatkan kesusahan orang lain. Ini tidak murni memanfaatkan kesusahan dan derita orang lain dan ini bukan rekayasa.
Kalau yang rekayasa itu ya contoh sederhananya tadi ihtikar, penimbunan, atau monopoli gitu. Gitu Sat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya Gimana Sat Mukhlis? ini tentang sambal goben apa? Kalau kita kadang-kadang di tempat wisata gitu, mungkin di puncak gitu, ada warung mie instan gitu, kita makan, itu nggak ada daftar harganya. Dan setelah makan biasanya mie instan itu harga ya sekitar 10.000, 15.000, ini langsung 50.000 gitu ya. Wah, kita nggak rela. Ya, ngatur-ngatur kemudian tengkaran ada penjual pembeli. Nah, bagaimana solusinya nih? Yang ini nggak mau bayar dengan harga tinggi, yang sana juga nggak mau. Apa harus gimana itu solusinya? Ya, solusinya kalau di syariat dibawa ke pengadilan Sat. Iya. Makan mie-nya itu ada pengadilan. Dan semestinya ada, kalau di syariat itu ada pengadilan di, kalau di zaman para khilafah dulu itu ada pengadilan di pasar itu. Iya, ada cabang pengadilan itu, mahkamah itu punya kantor cabang di pasar-pasar. Karena memang Hmm. ya sangat rentan dengan hal semacam itu. Itu kalau kalau sudah terjadi teori solusinya ya seperti itu. Tapi itu itu teori gitu. Iya, iya, iya. Kalau kalau realnya ya Bingung ya, berat. ya gimana lagi gitu ya. Kalau kamu nggak bayar ya ada hak orang lain yang dimakan ya sudahlah. Atau, Ini bayarnya sesuai dengan harga normal aja. Enggak, saya mau bayar aja langsung ini 15.000 tinggal gitu. oh ya terserah kalau memang Ya, itu itu halal nggak bisa ya? selesai dengan hal itu, tidak menimbulkan madorot, tidak menimbulkan dampak kesudahan setelah itu ya tidak masalah. Gitu. Oh ini saya ini 20.000 tinggal pergi. Ya boleh demikian, nggak salah. Gitu. Oh, Tapi iya, iya. cuma perlu jadikan itu biaya belajar itu. Tidak biaya belajar. Kalau di tempat wisata itu harus tanya dulu baru makan. Gitu. Bang, Wah, alam besok. Nah ya, nggak cantum harga itu termasuk gorong nggak? Nggak gimana tercantum Sat? harga. Kalau Apa? warung warung nggak menyebutkan harganya itu, nggak menyantumkan harga itu termasuk gorong nggak? Kalau model Kalau rumah Padang apa itu kan ada itu, nggak ada nama, nggak ada harganya. ya, kalau istilahnya di situ ada harga pasar tidak rorok. Tapi kalau di situ nggak pakai harga pasar, kemudian tidak dicantumkan itu rorok. Ya, rorok dalam masalah saman. Jadi kembali kepada di situ ada harga pasar ataukah tidak. Nah, itu. Gimana Mas Adep terakhir ya? Ada di pertanyaan di kolom chat Ustaz, dari Mas Anggi Ustaz. Dari? Dari Mas Anggi ini, izin saya bacakan ya Ustaz. Ya. Oh ya, ya. Ya, bagaimana hukumnya bekerja diam-diam di tempat lain di mana perusahaan A tidak tahu kalau kita bekerja di perusahaan B. Perusahaan B juga tidak tahu kalau kita bekerja di perusahaan A. Ya, Ustaz. Alhamdulillah khairan. Oh, ya kalau orang itu terikat dengan jam kerja, maka jadi dia misalnya di perusahaan A itu ada jam kerjanya. Kalau dia kerja di perusahaan B tanpa tahu perusahaan A, tidak masalah. Manakala pertama di luar jam kerja di perusahaan A dan yang kedua tidak ada perjanjian yang melarang dia untuk kerja double. Kalau ada perjanjian, Anda diterima kerja di sini, namun dengan perjanjian Anda hanya kerja di sini. Tidak boleh kerja yang di tempat yang lainnya. Dan itu dalam rangka supaya maksimal dalam bekerja. Kami tidak ingin Anda kecapean karena setelah capek di sini nanti tambah lanjut kerja di tempat lain. Akhirnya besok performa kerjanya jadi menurun. Nah, kalau tidak ada dua hal itu maka boleh.
Tapi kalau ada jam kerja di perusahaan A atau ya, ada perjanjian yang mengatur tentang tidak boleh double kerja, itu tidak boleh kerja di tempat lain. Ya, demikian pelajaran kita. Maaf ini sampai larut. Ya, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz.